Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1A, 1B, dan 1C. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih semangat ya? Ya, tetap semangat, harus semangat. Semoga sampai hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa, proses belajar mengajar walaupun secara daring. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera dapat bersekolah, bertatap muka dengan Pak Rohman, masuk ke ruang lab komputer, kita belajar bareng agar kita tahu teknologi informasi sesuai yang ada di buku. Anak-anakku, sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa ya. Kita siap duduk berdoa, ambil sikap untuk berdoa, berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, anak-anakku, untuk pertemuan hari ini Pak Rohman melanjutkan yang kemarin. Kemarin sudah membuat gelas telepon sederhana dari barang bekas atau dari gelas plastik. Dari kaleng boleh Pak, boleh. Ya, intinya ini telepon sederhana, telepon-teleponan untuk anak-anak bermain gitu ya. Kita lanjut di halaman 9. Buka buku paket halaman 9. Halaman 9 sudah dibuka. Ya, sekarang kita ke 3. Nomor 3. Alat informasi selanjutnya. Nomor 3. Radio. Radio umumnya itu berbentuk kotak. Radio ada yang berukuran besar. Ada pula yang berukuran kecil. Radio hanya mengeluarkan suara. Kamu dapat mendengarkan siaran berita atau musik melalui radio. Mbak Mas, gini. Zaman dulu, radio ini ukurannya besar. Itu zaman dulu. Jadi hampir seukuran seukuran buku. Buku ya, seperti buku paketmu itu radio. Dulu radio besar banget. Bahkan kalau kita tarik zaman dahulu, itu radio ya memang ukurannya lebih besar dari buku. Kalau kita tarik itu ya, zaman dulu berarti zaman kemerdekaan itu. Nah, perkembangan zaman itu radio semakin ukurannya semakin diperkecil, semakin dipermudah, diperingkas. Jadi biar mudah dibawa. Dan radio dulu hanya bisa digunakan di rumah ataupun di kantor yang mempunyai listrik. Jadi harus ditancapkan di listrik sebagai sumber tenaganya. Tapi sekarang sudah enggak, Mbak Mas. Radio itu sudah ada yang kecil. Dimulai dari mana, Pak? Dari ukuran seperti ini. Kemudian dimulai di mobil, ya. Di mobil ukuran kecil ini, bukan ini. Ini kipas ya. Kalau radionya yang ini. Nah, radio. Kemudian sekarang pun radio sudah bisa dinikmati di handphone. Di handphone sudah bisa kita mendengarkan radio. Dan bahkan kita di internet pun menggunakan radio pun juga bisa. Jadi semuanya itu sekarang sudah dipermudah dengan perkembangan teknologi seperti ini, Mbak Mas. Nah, kalau radio itu kita hanya bisa mendengarkan suaranya saja. Kita tidak bisa melihat orang yang berbicara. Kita tidak bisa melihat orang yang berbicara, tapi kalau mendengarkan suaranya kita bisa. Makanya itu disebut dengan alat informasi. Lanjut, televisi. Nah, kita sering menonton televisi. Penyiar berkomunikasi itu berbicara dengan kita. Mereka menyampaikan berita kepada kita. Kita mendengar suara penyiar di televisi. Kita tidak dapat berbicara dengan mereka. Kita hanya dapat melihat dan mendengarkan mereka saja. Ini televisi. Kalau televisi sudah tidak Pak Roman ini ya bahas-bahas lagi ya. Kalau ini televisi model sekarang Mbak Mas. Kalau model dulu tuh modelnya seperti ini. Ini pun sudah lumayan ya. Layarnya udah layar flat gitu. Kalau dulu itu ada yang namanya monitor tabung. Monitor tabung tuh layarnya tuh cembung. Ya, cembung tuh seperti apa? Melengkung keluar gitu. Itu kalau dulu. Kalau
perkembangannya tabung, melengkung keluar dulu, terus kemudian flat itu datar, terus kemudian muncul monitor seperti televisi seperti ini. Kalau ini kita sebut dengan TV LED ya sekarang, teknologi sekarang. Dan bahkan sekarang ada yang dari produk si A itu layarnya tuh melengkung gitu, curve kalau dalam bahasa itu namanya curve, melengkung gitu. Harganya mahal Pak, ya mahal gitu ya. Kemudian ini bagian dari televisi. Kalau ini namanya layar, kalau di handphone itu namanya layar ya, screen gitu ya. Kemudian tombol untuk menyalakan dan mematikan di barisan sini. Tapi kalau sekarang itu jarang sekali televisi ini ya. Kalau kamu punya Mbah Kakung masih ada, atau di rumah di desa mungkin masih menyimpan televisi seperti ini, mesti tahu. Kemudian tombol saluran suara di sini, pengeras suara di kanan dan kiri. Kalau sekarang kan sudah beda Mbak Mas. Jadi di sini tuh tidak ada tombolnya. Tombolnya tidak ada. Nah, tapi tombolnya di mana Pak? Tombolnya itu di bagian bawah biasanya. Ada yang bagian bawah, ada yang bagian samping, dan ada bagian belakang. Loh Pak, kok ditaruh situ? Iya, karena sekarang lebih ketika kita membeli televisi sudah dilengkapi dengan remote. Kalau zaman dulu tuh tidak ada remote Mbak Mas. Jadi kalau memindah saluran itu atau mengecilkan, membesarkan suara itu harus memencet tombol-tombol ini. Ini ya. Lanjut dibalik halaman 10. 10. Ceritakanlah tentang film yang kamu tonton di televisi kemarin sore. Ini enggak usah. Ini sudah Pak Roman tidak usah tanyakan lagi. Mesti kalian tahu ini namanya apa. Ini namanya adalah remote ya. Televisi dilengkapi dengan remote control. Alat ini dapat mengatur televisi dari jarak jauh. Semenjak ada ini tuh kita lebih dimudahkan. Kita cukup duduk saja di tempat duduk, kemudian kita tetap duduk tanpa harus berdiri untuk memindahkan saluran atau membesarkan, mengecilkan suara. Untuk mematikan dan menyalakan pun juga ada di tombol sini. Ini pasti sudah tahu lah, sudah pinter ya, sudah sering melihat televisi dan sering menggunakan remote ini untuk memindah saluran. Coba kamu praktekkan, nyalakan televisi, mudah banget, tombol yang warna merah biasanya. Kalau tidak merah, biru. Tombol menyalakan televisi ini dinamakan ada tombol power. Kemudian tombol pengatur saluran. Nah, biasanya ini. Terus kemudian angka saluran itu yang sudah diprogram dari televisi tersebut. Oh, nomor 1 itu Antv, oh nomor 2 itu Indosiar, nomor 3 Trans TV, itu sudah diatur semua di program. Jadi sini pengaturannya. Kemudian tombol pengatur suara yang ada tanda plus sama tanda kurangnya itu loh. Itu namanya, kalau tanda tambah itu berarti menambahkan suara, kalau tambah mengurangi berarti mengurangi suara. Nah, ini Pak Roman tidak punya, di lab komputer tidak punya televisi, jadi Pak Roman tidak bisa mempraktekkan. Lanjut. 5. Komputer. Nah, ini yang kita akan pakai, Pak Mas. Komputer banyak kegunaannya. Komputer memudahkan pekerjaan di kantor. Komputer dapat menghitung dengan cepat. Komputer juga membantu kita belajar. Nah, zaman dahulu itu memang komputer digunakan untuk hanya sebatas penghitungan, Pak Mas. Ya. Tapi perkembangan zaman itu sudah berubah, sudah berbeda. Kita sudah memudahkan pekerjaan di kantor, bermain game, nonton film, mendengarkan musik, itu semuanya sudah kita dipermudah dengan komputer gitu ya. Ini anak kecil yang sudah pakai komputer. Ini komputer sudah modern ya, karena monitornya sudah monitor LCD atau LED ya. LCD itu apa Pak? Liquid Circle Display gitu ya. Selain itu, dengan komputer kita dapat menonton film, mendengarkan musik, dan bermain game. Terdapat 2 jenis komputer, yaitu komputer desktop dan laptop. Nah, garis bawahi. Nah, Pak Arman ambil pensil. Sebentar. Pak Arman ambil pensil. Mana pensil? Ini dia. Garis bawahi. Selain itu, ya, dari sini, selain itu, komputer dapat
menonton film, tahu tuh garis bawahi, mendengarkan musik dan bermain game. Garis bawahi ya. Terdapat dua jenis komputer, yaitu komputer desktop dan komputer laptop. Ada dua, komputer desktop dan komputer laptop. Garis bawahi. Lanjut. Sekarang kita bahas komputer desktop dan laptop. Komputer desktop. Nah, komputer desktop ini yang komputer Pak Ruman pakai. Komputer yang terdiri itu dari monitor, kemudian CPU, yang kemarin Pak Ruman sebut ya, mouse, dan keyboard. Ini komputer desktop. Desktop terdiri dari monitor, CPU, keyboard, dan mouse. Pada gambar ini adalah sebuah komputer desktop. Jadi komputer desktop yang ini ya, komputer desktop ini kamu tidak usah ngikut lingkari ya, tidak usah dilingkari. Komputer desktop yang ini semuanya ini komputer desktop tidak bisa dibawa kemana-mana. Jadi gini, ini Pak Roman gini nih, kamu tidak usah ngikut lingkari. Ini namanya komputer desktop. Komputer desktop berbeda dengan komputer laptop ya. Komputer desktop itu lebih besar daripada komputer laptop. Jadi mouse-nya terpisah, keyboard-nya terpisah, monitornya terpisah, CPU-nya terpisah. CPU. Ini kenapa kok terpisah? Karena dia mempunyai perangkat masing-masing yang memang dipergunakan untuk pekerjaan di tempat. Maksudnya gimana Pak? Di tempat tidak bisa dipindah kemana-mana. Nah, jadi kalau pindah ini harus satu paket semuanya Mbak Mas. Di lab komputer ini namanya komputer desktop. Ya. Lanjut, sekarang kita ke komputer laptop. Nah, laptop. Pada laptop, monitor, CPU, dan keyboard digabungkan menjadi satu. Laptop memiliki touchpad. Nah, pengganti mouse, garis bawahi. Pengganti mouse di laptop namanya adalah touchpad. Ya, touchpad. Yang untuk geser-geser itu loh. Kalau kok tidak tahu. Bentuk laptop lebih ringkas. Nah, garis bawah ya. Bentuk laptop lebih ringkas dan ringan daripada desktop. Karena lebih ringan dan dari desktop, laptop dapat dibawa kemana saja. Berarti komputer yang dapat dibawa kemana-mana itu namanya komputer laptop, bukan komputer desktop ya. Nah, ini laptop ini sudah bukan barang asing lagi atau bukan barang mewah lagi. Ini barang biasa-biasa aja. Kalau dulu memang barangnya barang mewah, Mbak Mas. Waktu dulu. Karena kalau laptop itu orang kalau sudah punya laptop dibilang itu wah gitu ya. Kalau sekarang sudah enggak gitu. Nah, ini monitor. Monitor ini namanya monitor. Monitor, terus kemudian keyboard, tidak usah dilingkari ya kalian ya. Ini keyboard, kemudian touchpad, pengganti mouse-nya tuh di sini. Loh Pak, kurang satu Pak. CPU-nya di mana Pak? CPU-nya tuh di bawah keyboard. Mesinnya itu di bawah keyboard di sini loh. Nah, di bawah sini. Mesinnya itu di bawah sini. Nah, jadi karena bentuknya lebih ringan, lebih ringkas, ini disebut dengan komputer laptop. Jadi komputer ada dua jenis komputer. Komputer desktop dan komputer laptop. Komputer yang tidak bisa dibawa kemana-mana itu namanya komputer desktop. Tapi komputer yang bisa dibawa kemana-mana itu namanya komputer laptop. Itu Mbak Mas. Ya, diingat-ingat ya. Lanjut. Untuk pengganti mouse di komputer laptop itu namanya adalah touchpad. Namanya touchpad. Ya. Lanjut. Perlu tahu, jangan gunakan alat listrik ketika tanganmu basah. Ingat, kamu dapat tersengat listrik. Perhatikan, jika kamu tanganmu basah kena air, jangan bermain listrik atau menancapkan barang apapun di steker di colokan listrik. Perhatikan, nanti kenapa Pak? Kesetrum. Hati-hati. Ya, kalau kamu mau menancapkan mengecas HP, minta bantuan kakak atau ayah ibu. Jangan kamu, tidak boleh. Kenapa? Nanti kesetrum. Jangan. Pak Arman bilang jangan. Ya,
Jangan main-main sama listrik. Main sama listrik bisa kesetrum. Kalau bisa kesetrum nanti bisa selesai gitu ya. Ingat, jangan ya. Apalagi tangannya basah, tidak boleh deket-deket sama listrik, bagian listrik. Kalau di lab komputer mati komputernya, langsung Pak komputernya mati biar Pak Roman yang memperbaiki. Kalian jangan bermain dengan listrik. Lanjut lagi, halaman 13. Info, saat pertama kali dibuat, ukuran komputer besar sekali. Lihat, ukurannya hampir memenuhi ruangan yang luas. Sekarang komputer menjadi lebih kecil. Komputer cukup diletakkan di atas meja. Ya, ini komputer zaman dulu besar sekali. Satu ruangan. Kemudian diperingkas lagi menjadi komputer desktop dan diperingkas lagi menjadi komputer laptop. Ya, sekarang kita lanjut di halaman 13. Rangkuman. Nah, ini rangkuman dibaca sambil bawa pensilnya. Berita yang kita dengar disebut informasi. Ingat, berita yang kita dengar disebut informasi. Berita. Informasi itu apa? Berita yang kita dengar. Berbagi informasi disebut dengan berkomunikasi. Jadi, berbagi informasi, kamu menyampaikan informasi, menyampaikan berita, itu disebut dengan berkomunikasi. Bel, telepon, televisi, dan komputer adalah alat berkomunikasi. Bel berguna untuk memberitahu kedatangan tamu. Jadi kalau ada ting tong berarti bel berbunyi pertanda ada tamu atau tamu datang, kedatangan tamu. Telepon berguna berbicara dari tempat yang berjauhan atau sekarang itu namanya adalah HP gitu ya. HP. Kita pun sekarang kalau pakai HP sudah tidak hanya bertelepon lagi, bisa pakai video call yang sering anak-anak tahu. Sekarang itu zamannya udah zaman canggih ya, daripada zaman dulu. Televisi berguna untuk menayangkan informasi. Komputer berguna untuk bekerja, belajar, berhitung, bermain, dan mendengarkan musik. Ini bermain game ya biasanya. Ini yang Pak Roman garis bawahi. Kemudian, kamus mini, internet. Nah, jaringan informasi pada komputer. Jadi kita bisa bertatap muka, walaupun pakai HP, pakai video call WA, itu harus ada koneksi internet. Ya, jadi kalau ketika kamu telepon kakak atau teman, si A harus ada internetnya, si B juga harus ada internetnya. Kalau tidak ada Pak, ya sama, tidak bisa. Salah satu saja tidak ada internetnya, maka tidak akan bisa. Kemudian laptop. Laptop itu komputer yang dapat dibawa kemana-mana, yang tadi Pak Rahmat sampaikan. Kalau desktop berarti komputer yang ada di meja. Jadi di meja saja Pak, ya tidak bisa dibawa kemana-mana. Remote control, pengendali jarak jauh televisi. Teknologi apa Pak? Ilmu pengetahuan. Ya, lanjut dibalik di halaman 14. Nah, di halaman 14 ini yang kalian kerjakan tugasnya. Halaman 14 dan 15 kalian kerjakan. Kemudian di foto, dikirim ke Google Classroom. Jangan dikirim ke WA Pak Roman. Sekali lagi, halaman 14 dan halaman 15. Halaman 14 dan halaman 15 saja. Pak Roman ingatkan. Halaman 14 dan halaman 15. Hanya dua saja. Ini difoto, dikerjakan dulu, kemudian difoto. Ini hanya disuruh untuk mencocokkan. Sebelum mengerjakan, Pak Roman harap diberi nama lengkap di atasnya biar Pak Roman tidak usah melihat di komennya atau di emailnya. Di atas nama lengkap. Sekali lagi, Pak Roman ulangi, diberi nama lengkap di atasnya. Ya, di sini contohnya seperti ini, bel. Oh, bel yang mana gambar yang bel? Ditarik dari sini, tarik ke sini, ya. Ini kan sudah tarik. Sekarang yang televisi mana? Ditarik sendiri. Yang komputer mana? Ditarik sendiri. Yang HP mana? Ditarik sendiri. Sama di halaman 15, ini juga disuruh mencocokkan kalimat. Artinya gini. Contoh, membantu belajar. Yang untuk membantu belajar itu yang mana?
Fungsinya, kegunaan yang untuk membantu belajar yang mana? Ya, komputer desktop. Nah, komputer desktop berarti ditarik di sini. Tarik di sini. Komputer desktop. Gitu ya, Mbak Mas ya. Ini halaman 14 dan 15 dikerjakan. Kemudian difoto, difoto, diberi nama lengkap atasnya di sini satu saja di halaman 14, diberi nama lengkap, difoto, dikirimkan ke Google Classroom-nya masing-masing. Gitu ya. Demikian yang dapat Pak Roman akhiri, yang dapat Pak Roman sampaikan. Pak Roman akhiri, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, pakai masker jika keluar. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.